Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zun di sini dan di video kali ini kita akan membahas mengenai UDU, yaitu peringkat customer dan vendor atau vendor and customer rank. Kita langsung saja. Jika sebelumnya kita belum sempat login di database, maka kita bisa mulai langsung login pada database. Ini kita akan menggunakan email dan password yang sesuai. Kemudian kita tunggu proses loginnya selesai. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam UDU-nya. Untuk melihat nama vendor atau daftar vendor dan daftar customer, pertama kita cek di apps dulu. Vendor sendiri berada di modul purchase dan customer berada di modul sales. Oleh karena itu kita pastikan bahwa semua modul yang diperlukan sudah diinstal. Di sini kita sudah menginstal modul sales dan ternyata modul purchase-nya belum diinstal. Oleh karena itu kita bisa langsung menginstalnya dengan menekan tombol activate. Ini tunggu sampai proses instalasinya selesai. Baik, selanjutnya kita cek dulu apakah aplikasi itu sudah terinstall, harusnya sudah ya. Ya, bisa dilihat di sini, modul tadi yang kita install yaitu Purchase sudah terinstall dan sudah berada di daftar menu dari UDU-nya. Pertama kita cek dulu di modul sales, kita buat dua tab aja, yaitu modul Purchase di tab yang satunya dan modul sales di tab yang satunya lagi. Nah, untuk melihat customer, kita bisa klik ke menu orders ini, lalu kita ke customers. Nah, di sini sudah kita lihat terdapat dua customer yang tersedia pada demo data UDU, yaitu Deco Edic dan Azure Interior. Oke, selanjutnya kita lihat vendor dulu. Di sini sama seperti modul sales tadi, kita bisa klik orders lagi, lalu kita lihat vendors. Dan di sini sudah terdapat satu vendor saja, yaitu Azure Interior. Jadi ternyata Deco Edic ini hanya menjadi sebagai customer di demo datanya, bukan menjadi sebagai vendor juga. Nah, bagaimana cara kita melihat peringkat customer dan vendor rank? Pertama kita klik dulu salah satu dari customer, kemudian di sini juga kita klik di vendor, kita klik satu aja ini, hanya ada satu vendor di sini. Ini adalah informasi awal mengenai customer ini ataupun vendor ini. Bisa lihat isinya sama. Kemudian untuk melihat peringkat atau rank dari customer dan vendor, kita bisa klik ke sales and purchase. Nah, tapi di sini ternyata belum ada rank dari customer ataupun vendor. Bisa kita lihat di sini dua-duanya juga belum ada ya, belum ada. Nah, bagaimana cara kita memunculkannya? Ternyata cara untuk melihat rank dari vendor ataupun customer, kita harus memodifikasi UDU ini. Bagaimana caranya? Kita bisa ke home menu di sini, lalu kita ke settings, dan kita aktifasi developer mode di sini. Nah, sekarang developer mode-nya sudah aktif. Kita tutup aja tab ini, lalu kita akan buka baru. Jadi kita akan buka tab purchase, lalu kita buka tab sales. Nah, kita kembali melakukan hal yang sama itu ke customer, dan di sini juga ke vendors. Sini kita ke vendors. Oh, tadi ada sedikit gangguan. Selanjutnya, kita tinggal pilih satu customer atau satu vendor di sini. Kita akan, oh iya, untuk catatan aja, perubahan yang kita lakukan di modul ini, dia juga bisa berpengaruh di modul vendor, karena kita mengklik salah satu customer atau vendor, dan kita melihat informasi awal dari customer atau vendor tersebut. Jadi, perubahan mengenai profil ini bisa langsung berubah di vendor juga. Nah, kita ke session purchase, di sini memang belum ada ya, belum ada rank-nya. Nah, bagaimana cara kita melihat rank-nya? Kita bisa menekan tombol berbentuk serangga ini, lalu kita scroll ke bawah sampai kita melihat edit view form. Ini salah satu kelebihan dari developer mode, di mana kita bisa mengubah atau memodifikasi tampilan dari modul-modul yang ada di UDU. Kita langsung klik saja. Di sini kita udah bisa lihat form dari
modul ini atau dari profil customer atau vendor ini, dan kita akan mengeditnya, menambah sesuatu di bagian HTML-nya ini. Jadi kita scroll sampai ke sini, kita lihat di sini ada page name, sales purchase, dan ini ada string sales dan item purchase. Nah, yang perlu kita tambahkan di sini adalah kita buat sebuah field baru di sini, di dalam grup string sales ini. Lalu kita buat field baru dengan nama ini ya, dengan nama customer rank, customer underscore rank. Lalu kita tutup bracketnya, kita hapus ini juga. Jangan lupa taruh slash di bagian sini. Nah, selanjutnya kita ke grup ini adalah grup string purchase, name purchase. Lalu kita copy field tadi, kita tambahkan field baru di bawah sini, kita tab, kemudian sesuaikan dengan indentasi di atas, lalu customer rank di sini, kita ubah menjadi supplier rank. Nah, jangan lupa untuk memperhatikan sintaksnya ya. Baik, jika sudah, kita bisa langsung save saja. Nah, kita sudah nge-save, dan selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mereload tab ini. Lalu kita kembali lagi ke sales purchase, dan di sini sudah bisa kita lihat terdapat ada field baru, yaitu field customer rank dan field supplier rank. Supplier rank ini sama saja dengan vendor rank ya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah customer rank dari Azure Interior adalah 2, dan supplier rank-nya adalah 4. Nah, kita juga bisa cek di vendor. Ini kita perlu reload dulu. Dan kita bisa langsung melihat di sini sudah langsung ada customer rank-nya dan supplier rank-nya. Nah, kita bisa ngecek di customer yang lain tadi, karena vendor hanya ada satu, yaitu Azure Interior. Kita bisa ngecek satu customer yang lain, yaitu DecoEdict. Nah, kita ke sales purchase juga, dan di sini kita lihat customer rank-nya adalah 6, tapi supplier rank-nya itu 0. Nah, dari sini kita bisa mengenali kesimpulan bahwa jika supplier rank-nya 0 ataupun customer rank-nya 0, maka bisa dipastikan perusahaan tersebut bisa saja tidak menjadi customer ataupun tidak menjadi vendor. Nah, di sini karena supplier rank dari DecoEdict adalah 0, dia tidak menjadi vendor. Namun, jika kita ubah nilai dari supplier rank ini kita bisa langsung edit aja. Jika kita ganti ke 1, lalu kita reload, kita save dulu, save ini, klik ada tombol ini di sini, tombol bonus seperti awan, lalu kita save, dan kita reload, kita kembali ke sales and purchase, kita lihat ini suppliernya sudah jadi 1 ya. Lalu kita reload lagi di sini, di modul vendors, di purchase vendors, kita cek vendors-nya, dan ternyata kita sudah mempunyai vendors baru, yaitu DecoEdict. Nah, jadi benar ya, dari dapat disimpulkan bahwa jika supplier rank-nya sama dengan 0, berarti dia supplier rank ataupun customer rank-nya sama dengan 0, berarti dia bisa jadi bukan seorang customer ataupun seorang vendor. Nah, jika bernilainya lebih dari 0, maka bisa dipastikan suatu perusahaan bisa adalah customer ataupun bisa menjadi sebuah vendor. Dan rank-nya ini juga menyesuaikan dengan tingkat kepentingan yang dimiliki oleh perusahaan, oleh vendor ataupun customer tersebut. Baik, sekian dari video kali ini. Kita jangan lupa mematikan ini ya, mematikan developer mode-nya jika sudah selesai menggunakan. Sekian untuk video kali ini tentang melihat customer dan vendor rank. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk kita semua. Akhir kata, saya Zundullah di sini, dan terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.